Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 12, ayat yang ke-9, 14, dan 15. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman dahulu di berbagai tempat di belahan dunia, suatu kota dilindungi oleh tembok-tembok yang tinggi dan kokoh. Tujuannya adalah agar kota itu tidak mudah diserang oleh kelompok-kelompok orang jahat maupun musuh yang ingin merampok kota mereka. Dengan tembok-tembok seperti itu, kota hidup dengan tenang, aman, dan damai. Kota-kota itu juga dilengkapi dengan pintu gerbang yang tinggi dan megah, serta kokoh dan dapat mencegah perampok serta orang jahat masuk ke kota. Demikian juga dengan kota Yerusalem, dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan dilengkapi oleh berbagai pintu gerbang. Namun pada saat tentara kerajaan Asyur menyerangnya, tembok-tembok itu tidak sanggup menahan mereka. Akhirnya rumah-rumah dihancurkan, orang-orang ditangkapi, tentara penjaga dibunuh, bait Allah pun diruntuhkan. Kekerasan, kebinasaan, dan keruntuhan menjadi pengalaman yang amat nyata dirasakan penduduk Yerusalem dan sekitarnya pada saat itu. Dan akhirnya banyak orang hebat, orang muda, dan orang sehat dibuang ke Babel. Kota Yerusalem dan kota-kota lain Yehuda ditinggalkan dalam kondisi yang amat menyedihkan, hancur dan rata dengan tanah. Firman Tuhan renungan kita hari ini adalah bagian dari janji pemulihan Allah kepada umatnya Israel, bahwa dengan kembalinya sisa-sisa Israel dari negeri Babel, Allah akan menolong mereka merestorasi atau membangun kembali kota Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya di Yehuda. Restorasi yang dilakukan Allah bersama mereka akan sedemikian baiknya sehingga tembok-tembok kota mereka akan disebut selamat. Alasannya, karena dengan perlindungan yang dari Allah, tidak ada perampok maupun musuh yang dapat menembus tembok kota mereka. Pintu-pintu gerbang kota mereka akan disebut pujian, karena semua orang kagum dengan kekokohannya menahan musuh dan melindungi masyarakat di dalamnya. Sehingga kehidupan umat di Yerusalem dan kota-kota di Yehuda
menjadi tentram dan damai. Tidak ada lagi kekerasan, kebinasaan maupun keruntuhan seperti yang pernah terjadi saat Asyur menyerang mereka. Restorasi yang dilakukan Allah menjadi pemulihan yang besar dan begitu baik. Itu menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Kasih-Nya yang besar tetap tertuju bagi mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, ada berbagai alasan yang dapat menjadi penyebab kesulitan, kesusahan maupun keterpurukan datang kepada kita. Bisa karena hal-hal yang terjadi di luar kita seperti krisis ekonomi, pandemi, maupun bencana alam. Dapat juga terjadi karena hal yang terjadi dalam diri kita maupun lingkup hidup kita. Misalnya karena masalah kesehatan tubuh, kekerasan dalam rumah tangga, konflik internal keluarga, dan lain sebagainya. Semua kesusahan dan kesulitan serta keterpurukan itu bisa membuat kita berada dalam kondisi yang amat menyedihkan hati kita. Itulah yang terjadi ketika Israel dihancurkan oleh Asyur dan dibuang ke Babel. Namun semua itu tidak akan selamanya terjadi kepada kita. Kasih Allah kepada kita akan membuat kita mengalami pemulihan. Kasih Allah yang setia dan yang selalu menyertai hidup kita akan menolong kita untuk mengalami restorasi atau perbaikan secara menyeluruh, sehingga kondisi yang menyedihkan akan diganti menjadi kesukacitaan. Rasa takut dan gelisah yang kita alami akan diganti dengan damai sejahtera. Kehancuran akan diganti dengan pembaharuan. Itulah yang dijanjikan Allah bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, seberat apapun tekanan yang kita alami, sehebat apapun kesusahan yang sedang kita tanggung, jangan pernah menyerah, apalagi melarikan diri dari jalan Tuhan. Percayalah selalu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bertahanlah sembari menantikan Allah mengerjakan pembaharuan dan pemulihan itu. Ia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, mengasihi umatnya, dan Dia akan memulihkan kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi keruntuhan, kekerasan, dan kebinasaan. Ia menjagai kita dengan perlindungan seperti tembok yang disebut selamat, dan dengan pintu gerbang yang kokoh yang disebut pujian. Setialah dan bersiaplah menyambut pembaharuan dan pemulihan dari Allah, sebab Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan hingga saat ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk bertahan dalam segala kondisi, sehingga kami tetap mau percaya dan berlindung kepadamu, sebab kami tahu pemulihan akan terjadi bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.